Halo, welcome back sama gue Misandian speaking, dan di video ini gue mau berbagi tentang pengalaman gue pakai Samsung Galaxy Tab S4 selama setahun. Selengkapnya hanya di Telat Review, tidak ada kata telat untuk direview. Ya, jadi kenapa gue memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy Tab S4 di tahun 2002 lalu, tepatnya di bulan November, karena waktu itu budget gue nggak terlalu banyak dan gue pengen tetap produktif di mana aja, kapan aja untuk ngedit video, terus bisa dapat hiburan seperti nonton filmnya dengan layar lebih luas, dan bermain game tentunya. Dan itulah kenapa gue memilih tablet dan jatuh hati kepada Samsung Galaxy Tab S4. Alasannya kenapa? Gue akan berbagi pengalaman gue selama setahun ini dengan dua kategori, yaitu testimoni good dan bad. Yang pertama adalah karena gue beli tablet untuk bisa edit video di mana aja, kapan aja. Jadi editing video menggunakan Samsung Galaxy Tab S4 itu tetap powerful, teman-teman. Jadi gue mengedit video pakai aplikasi CapCut dan itu smooth banget, powerful, lancar jaya dengan proses rendering yang cukup kenceng juga ya. Karena gue kalau ngerekam video tuh langsung dari kamera yang filenya cukup besar, jadi untuk proses editing di CapCut menggunakan Samsung Galaxy Tab S4 itu sangat-sangat smooth. Sepengalaman gue selama setahun, lo bisa lihat beberapa video gue yang ada di YouTube ini itu semua hasil dari rendering di Samsung Galaxy Tab S4. Testimoni yang kedua adalah karena tab ini didukung dengan prosesor yang powerful juga pada masanya. Jadi untuk kebutuhan gue selain editing, gue juga butuh untuk hiburan. Yaitu salah satunya adalah karena gue nih anaknya gamers banget ya, anak game konsol banget. Jadi gue butuh hiburan dimanapun untuk bermain game. Dan main game di tablet ini juga sangat-sangat untuk powerful di masanya ya. Karena game-game gue tuh untuk di tablet atau handphone tuh nggak seberat yang gue mainin di konsol tentunya. Jadi paling gue di tablet tuh main game-game emulator yang nggak pernah gue mainin di masa gue kecil. Contohnya GameCube, karena gue nggak pernah beli GameCube ya, konsol GameCube. Jadi gue mainin emulator GameCube di tablet ini. Overall untuk permainan GameCube di Samsung Galaxy PS4 itu ya nggak bisa dibilang cepet atau dibilang lancar. Jadi ada beberapa game yang lag, nggak bisa jalan, atau ada yang powerful juga. Selain itu gue juga mainin game-game seperti game Sega yang lainnya, dan lu bisa lihat cuplikan gue main game di berikut ini. Selain juga untuk bermain game, gue juga butuh hiburan, yaitu menonton film. Nonton film di Samsung Galaxy Tab S4 itu enak banget, teman-teman. Jadi kenapa gue bisa bilang enak? Selain dilengkapi dengan layar AMOLED, ya, juga dilengkapi dengan 4 speaker. Gak main-main, 4 speaker yang membuat experience lu nonton film menjadi lebih luar biasa, lebih mantep. Karena ada fitur Dolby-nya juga, jadi lu akan bisa mendengar suara surround Dolby yang kayak di bioskop. Dan itu gue sangat experience, sangat mengesankan menonton film di Samsung Galaxy Tab S4. Yang paling gue suka di Samsung Galaxy Tab S4 adalah S Pen-nya yang sangat-sangat pas banget buat tangan gue. Lu bisa lihat bentuk ukuran dari S Pen-nya Samsung Galaxy Tab S4 ini sama banget sama ballpoint pada umumnya. Jadi ini sangat enak dipegang. Kalau lagi nulis tuh pas banget seperti lagi nulis di kertas pada umumnya.
Jadi yang gue suka dari Samsung Galaxy Tab S4 adalah S Pen-nya. Kalau lu lihat dari Samsung Galaxy Tab S sebelumnya itu kan nggak ada S Pen-nya tuh, bisa terpisah. Atau kalau lu punya Samsung Galaxy Samsung Note, itu kan S Pen-nya kecil banget. Itu untuk nulis agak kurang gimana gitu ya. Itu untuk hal urgent atau kreativitas itu sangat kurang nyaman bagi gue. Tapi ketika lu menulis di tab dengan layar yang lebih besar, terus dengan ballpoint yang seukuran seperti ballpoint pada umumnya, itu sangat menyenangkan, layaknya menulis di kertas. Selanjutnya adalah yang paling gue suka dari Samsung Galaxy Tab S4 adalah ukurannya yang compact. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ketipisannya juga sangat tipis banget, terus beratnya juga enteng banget dan gue bisa angkat ini dalam satu tangan. Tidak berat, kalau kita main game pun juga sangat-sangat enak. Terus mau dibawa kemana-mana, itu juga sangat enak banget teman-teman. Lihat, gue punya tas, kalau kita masukin, itu sangat muat banget dengan tas kecil gue. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Gue suka bawa ini kalau lagi berpergian, sedang jalan-jalan kemanapun, traveling atau apapun, gue selalu bawa tablet dan gue masukin ke dalam tas yang sekecil ini. Jadi gue bisa tetap produktif, ngedit video, bermain game, namatin game kesukaan gue, atau nonton film, namatin series, tetap produktif dimanapun dan kalapun dengan Samsung Galaxy Tab S4. Selanjutnya yang paling gue suka dari Samsung Galaxy Tab S4 ini selama setahun yang pasti adalah kerjaan gue sangat-sangat terbantu dengan Samsung Galaxy Tab S4 ini. Walaupun Samsung Tab S4 ini jadul, tapi masih powerful untuk pekerjaan gue, yaitu kalau misalkan gue harus meeting dan males buka laptop, akhirnya Tab S4 ini adalah penyelamat gue. Gue bisa meeting, buka Zoom dimanapun dengan buka video juga, kameranya juga nggak jelek-jelek banget ya, masih HD, dan editing video gue lancar, kerjaan pun lancar. Siapa sih yang nggak seneng dengan Samsung Galaxy Tab S4? Itulah yang gue rasain ketika gue pakai Samsung Tab S4 ini selama setahun. Dan menariknya lagi, Samsung Tab S4 ini ada fitur Samsung DeX. Jadi buat lo yang belum tahu atau belum pakai Samsung DeX itu apa? Samsung DeX adalah fitur canggih dari Samsung yang bisa membuat tampilan handphone menjadi sebuah desktop layaknya PC. Dan di Samsung Tab S4 ini, karena ada fitur Samsung DeX, gue bisa merasakan experience layaknya PC, tapi dalam ukuran tablet. Apalagi kalau lo punya aksesoris tambahan, seperti book cover. Ya, seperti book cover dari Samsung originalnya yang ada book cover keyboardnya. Itu sangat membuat lo menjadi terbantu atau bisa di multitaskingnya lebih dapat dengan Samsung DeX ditambahkan aksesoris book cover keyboard dari Samsung. Udah layaknya seperti PC aja nih, udah ada keyboardnya, ada monitornya, terus tinggal tambahin mouse aja nih. Nah, itu tadi semuanya dari testimoni yang good aja nih, tapi ada nggak sih testimoni yang bad selama penggunaan gua setahun pakai Samsung Galaxy Tab S4? Ada. Karena Samsung Galaxy Tab S4 ini memori internalnya 64 GB, itu sangat mengganggu gua untuk melakukan operasional kerjaan seperti editing video ya. Walaupun bisa ditambah dengan memori eksternal, tapi tetap aja ya, karena internalnya aja udah hampir makan 70% lah dari internal storage yang ada, dan gue harus menambahkan eksternal memori yang lumayan mahal juga untuk bisa menunjang produktivitas gue. Tapi ketika internal memori, ya tetap aja internal memori yang cukup tinggi itu sangat lebih better daripada yang terbatas. Jadi 64 GB menurut gue itu nggak cukup untuk storage dari tablet Samsung Galaxy Tab S4. Powerful sih, cuma sayangnya dilengkapi dengan storage yang 64 GB. Kalau misalkan dia 128 GB aja, mungkin gue masih
betah sampai tahun 2024 pakai Samsung Galaxy Tab S4. Itulah testimoni good dan testimoni bad dari gue selama menggunakan Samsung Galaxy Tab S4 selama 1 tahun ini. Jadi kesimpulannya untuk testimoni good gue, yang paling gue suka dari Samsung Galaxy Tab S4 ini adalah yang pasti tentang editing video yang smooth menggunakan CapCut. Terus gue juga bisa dapat experience untuk entertainment-nya, yaitu gue bisa nonton film dengan layar AMOLED, terus 4 speaker yang keren ya, bisa merasakan experience menonton film dengan suara yang bagus, terus juga bermain game walaupun nggak powerful amat untuk game-game emulator seperti GameCube atau Wii, tapi untuk game mobile seperti Genshin atau mungkin Mobile Legends udah mantep banget dah. Terus selain itu gue juga punya ukuran yang compact dan S Pen layaknya ballpoint pada umumnya, itu udah sangat testimoni good poin lebih yang gue rasakan menggunakan Samsung Galaxy S4. Walaupun hanya satu testimoni bad yang gue rasain di Samsung Galaxy S4, yaitu memori internalnya hanya 64 GB, tapi bisa diakalin ya pakai memori eksternal. So far untuk baterainya juga nggak terlalu boros ya. Gue bisa ngecas ini mungkin sehari sekali untuk penggunaan entertainment, tapi kalau misalnya lu lagi ngedit ya mungkin bisa sambil sehari 2 kali atau gimana pun. Ya, jadi inilah cerita gue menggunakan Samsung Galaxy Tab S4 selama setahun. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah kamu juga tertarik ingin beli Samsung Galaxy Tab S4? Atau kamu juga sampai saat ini masih punya Samsung Galaxy Tab S4? Gimana pengalamannya? Boleh dong ceritain juga di kolom komentar. Kalau gitu gue misalnya pamit, nantikan telat review selanjutnya di channel ini. Bye-bye.